Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan materi tentang ASEAN. Untuk melengkapi tugas mata pelajaran PKN oleh Ibu Ani Andriani SPD. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak ASEAN itu apa? Jadi, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang tidak membedakan sistem politik dan ideologi. Ide dasar pembentukan ASEAN sendiri adalah kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini bertekad menjamin stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan bangsa asing. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi adanya persamaan di antara negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Pembentukan ASEAN dilatar belakangi dari berakhirnya Perang Dunia II, kemudian lahirlah negara-negara baru yang berada di kawasan Asia Tenggara. Muncullah negara-negara baru di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki berbagai masalah yang sama, sehingga diperlukan adanya sikap dan tindakan bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN. Yang kedua, faktor eksternal. Pembentukan ASEAN juga dilatar belakangi dengan adanya krisis Indochina yang diakibatkan munculnya gerakan komunis yang berusaha menguasai negara Laos, Vietnam, dan Kamboja, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi ASEAN. Tujuan ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN di Asia Tenggara. 1. Melakukan percepatan dan pertumbuhan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan berbagai bentuk kerjasama yang aktif dan membantu satu sama lain dalam berbagai bidang yaitu sosial, budaya, ekonomi, teknik, administrasi, dan ilmu pengetahuan. 4. Saling bahu-membahu untuk memberikan berbagai bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. 5. Melakukan kerjasama yang dilakukan dengan lebih efektif yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan berbagai sarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat. 6. Meningkatkan berbagai studi mengenai Asia Tenggara. 7. Memelihara bentuk kerjasama yang erat dan bermanfaat bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada serta memiliki tujuan yang sama. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Berikut kelima menteri tersebut: 1. Indonesia oleh Adam Malik, 2. Malaysia oleh Tun Abdul Razak, 3. Thailand oleh Tanat Koman, 4. Filipina oleh Narciso Ramos, 5. Singapura oleh S. Rajaratnam. Setelah berjalannya waktu, anggota ASEAN bertambah menjadi 10 negara yaitu sebagai berikut: 1. Filipina negara pendiri, 2. Indonesia negara pendiri, 3. Malaysia negara pendiri, 4. Singapura negara pendiri, 5. Thailand negara pendiri, 6. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, 7. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, 8. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, 9. Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, 10. Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998. Peran Indonesia dalam ASEAN.
Berikut beberapa peran penting yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN. Menjadi salah satu negara yang menggagas lahirnya ASEAN. Wakil Indonesia yang ikut dalam deklarasi Bangkok adalah Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik. Pada waktu itu, atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan visi Indonesia untuk membentuk ASEAN. Kawasan Asia Tenggara yang berdiri di atas kaki sendiri mampu mempertahankan diri sendiri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari luar kawasan. Visi itu dapat terwujud jika ada kerjasama yang efektif antara negara-negara di kawasan tersebut. Yang kedua, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi HAM. Indonesia berusaha untuk mengajak dan mendorong negara-negara ASEAN agar lebih menghormati hak asasi manusia dengan cara menaati segala aturan dan norma yang ada berlaku dalam negaranya. 3. Peluncuran gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha. Dalam gagasan tersebut, Indonesia mengedepankan proses pembangunan politik di kawasan tersebut guna mengatasi perbedaan sistem politik yang terlalu mencolok di antara sesama negara ASEAN. Tentang kejahatan nasional, terorisme, separatisme, perampokan, dan sebagainya. 4. Menganjurkan kerjasama penukaran barang dan jasa. Kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN lainnya sudah sejak lama dilakukan untuk memperkuat perdagangan dan mendatangkan kemakmuran. Kerjasama dalam bidang ekonomi itu dapat berupa pertukaran barang dan jasa. Selain itu, dalam bidang jasa transportasi darat dan laut, kerjasama ini juga bisa terlihat dalam pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga lainnya. Menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain berupa pementasan kesenian antara negara-negara ASEAN. Banyak karya dari masyarakat Indonesia yang memperkaya khazanah budaya ASEAN. Pada tanggal 26 Agustus 2007, ASEAN telah merencanakan perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru dilaksanakan pada tahun 2013 dengan pengukuhan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.